Syifa Hidayatullah, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas A, angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, di mana program bimbingan dan konseling bagi ABK adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, di mana terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Adapun tujuan khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Secara umum, fungsi bimbingan konseling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi pencegahan atau preventif, di mana fungsi pertama ini adalah sebuah pencegahan di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Biasanya fungsi ini dilakukan khusus untuk anak ABK dalam kategori tunalaras, keterlambatan belajar, anak berkemampuan khusus, dan anak hiperaktif. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemahaman, di mana fungsi ini adalah semacam bentuk kesepakatan antara konselor dan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisa seperti yang telah dilakukan di atas, dan konseli mengetahui seperti apa keadaan ABK. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Adapun klasifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama berdasarkan gangguan sosial dan emosional, di mana salah satu jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional ini disebut dengan tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan sosial dalam memberikan respon kronis yang tidak jelas, tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan atau cara-cara personal yang kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik agar tingkah laku yang diterima oleh kelompok sosial. Yang kedua yaitu berdasarkan gangguan perilaku, di mana terdapat 6 jenis gangguan perilaku yaitu perilaku agresif, perilaku antisosial, kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan perhatian, gangguan gerak, dan perilaku psikomotorik. Yang ketiga yaitu berdasarkan gangguan fisik, di mana yang pertama yaitu tunanetra, di mana tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu tunarungu, di mana mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya. Selanjutnya yaitu tunadaksa, di mana seseorang yang menderita cacat akibat polio, akibat kecelakaan, keturunan, atau cacat sejak lahir. Selanjutnya yaitu berdasarkan gangguan komunikasi, yaitu yang pertama yaitu autis, adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Selanjutnya yaitu tunawicara, adalah hambatan dalam berkomunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan yang berkurang. Selanjutnya yaitu berdasarkan gangguan intelektual,
Anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar yang mencakup pengertian atau gangguan bahasa, baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, berhitung, termasuk kondisi seperti gangguan persepsi dan kerusakan otak. Adapun penyebab anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama prenatal, yaitu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik atau keturunan, dan faktor eksternal yang berupa ibu yang mengalami pendarahan sewaktu hamil. Yang kedua yaitu perinatal, di mana sering disebut juga natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Selanjutnya yaitu pasca-natal, di mana terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, menderita penyakit, dan lain-lain. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat langsung kecacatan, tetapi di samping itu juga mereka mendapatkan pula akibat tidak langsung. Dari kecacatannya, mereka mendapat akibat langsung berupa hambatan aktivitas perkembangannya. Berikut ini beberapa permasalahan anak berkebutuhan khusus secara umum. Yang pertama yaitu pendidikan atau akademik. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. Yang kedua yaitu sosial pribadi, di mana masalah yang sering muncul dalam diri ABK adalah hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri, dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu masalah karir, di mana masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi lingkungan kerja, perencanaan dan pengembangan karir. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas membentuk dan mengkondisikan anak berkebutuhan khusus untuk memanifestasikan melalui perilaku yang maladaptif dengan tuntutan situasi yang ada. Perilaku yang nampak pada ABK diakibatkan sebagai hasil belajar yang keliru serta pengkondisian lingkungan belajar yang tidak mendukung. Selanjutnya yaitu kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Mengacu kepada pendapat Maslow bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Adapun kebutuhan yang harus terpenuhi adalah yang pertama yaitu kebutuhan psikologis, di mana seperti lapar, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, seperti merasa aman dan jauh dari bahaya. Selanjutnya yaitu rasa memiliki dan cinta, di mana berafiliasi dengan orang lain, merasa diterima dan dimiliki. Selanjutnya itu kebutuhan dihargai, di mana untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten dan mendapatkan persetujuan dengan pengakuan. Kebutuhan estetika, di mana simetri, keteraturan, dan keindahan. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi, yaitu memenuhi kebutuhan diri dan potensi diri. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai BK untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu untuk ADHD. Siswa ADHD secara umum memiliki hambatan yang sama. Mereka sulit untuk berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan, juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar. Keadaan tersebut mengakibatkan munculnya gangguan tingkah laku belajar. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk anak ADHD adalah layanan konsultasi. Selanjutnya yaitu autisme.
Anak autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten, terutama lingkungan sekolah dan di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling tidak hanya bagi anak dengan spektrum autis, tetapi juga keluarga, khususnya orang tua si anak, karena anak autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten dan mendukung untuk mengoptimalkan kemampuannya. Pola pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak autis terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi, di mana untuk mengetahui kondisi anak dan keluarga atau orang tua agar dapat memetakan kemampuan anak. Yang kedua yaitu solusi atau program BK. Solusi atau program BK dibuat sesuai dengan hasil asesmen yang telah dipetakan sebelumnya. Selain itu juga program BK dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah dengan memprioritaskan kebutuhan anak autis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai hasil asesmen kepada keluarga sehingga ketika orang tua memiliki gambaran yang akurat tentang kelebihan dan kelemahan putra-putrinya, maka mereka bisa menentukan dan mendukung terapi atau program yang paling cocok untuk anaknya. Selanjutnya, konselor bersosialisasi kepada anak autis beserta orang tua mengenai program yang akan dilaksanakan secara terperinci. Yang ketiga yaitu retardasi mental atau tunagrahita. Anak retardasi mental memiliki keterbatasan dalam belajar karena kapasitas tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata anak normal. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dalam pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan maupun keterbatasan anak retardasi mental. Bentuk-bentuk layanan BK yang dapat diberikan kepada tunagrahita agar mampu mengembangkan sikap, kebiasaan yang baik, serta tumbuh keinginan untuk belajar. Yang pertama yaitu layanan orientasi, di mana bentuk pelayanan yang diberikan agar siswa mengenali lingkungan sekolahnya. Yang kedua yaitu layanan pembelajaran, di mana bentuk pelayanan yang diberikan agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik untuk menumbuhkan rasa keinginan terus belajar. Yang ketiga yaitu layanan konseling individu, di mana bentuk layanan untuk mengentaskan masalah tunagrahita. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok, yaitu bentuk layanan yang memberikan manfaat atau jasa kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang keempat yaitu talented and gift, di mana anak talented and gift memiliki persamaan, yakni membutuhkan dukungan dan pemahaman dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengayaan, merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal dan horizontal setelah siswa menyelesaikan semua tugas yang diprogramkan terhadap siswa pada umumnya, termasuk siswa yang bersangkutan. Yang kedua yaitu percepatan, di mana pembinaan siswa berbakat dilakukan dengan memperbolehkan siswa naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu pengelompokan khusus, di mana program ini dapat dilakukan secara penuh dan sebagian. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa, yaitu cerdas dan berbakat, dan diberi kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Pelaksanaannya dapat diselenggarakan seminggu sekali atau tiap hari dalam satu semester penuh. Teknik untuk menangani siswa tersebut mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan yang pertama yaitu pengembangan ranah kognitif atau intelektual, pengembangan ranah afektif, pengembangan ranah fisik, pengembangan ranah intuitif, dan pengembangan ranah masyarakat. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak pada umumnya.
dalam segi fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya. Dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Selanjutnya yaitu konsep diri. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Yang kedua yaitu kompetensi, di mana dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Selanjutnya aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Atwater mengidentifikasi konsep diri atas 3 bentuk, yakni yang pertama itu body image, yakni kesadaran tentang tubuhnya, di mana tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ideal self, yakni bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang mengenai dirinya. Yang ketiga yaitu social self, yakni bagaimana orang lain melihat dirinya. Selanjutnya yaitu konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan. Pengalaman anak berkebutuhan khusus terkait sikap resistensi lingkungan terhadap mereka seperti inahan, marginalisasi, serta penolakan-penolakan yang disadari atau tidak bagi pelakunya akan berdampak pada ketidakmampuan ABK untuk menerima dirinya. Selanjutnya yaitu intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan dan dalam pendampingan dan proses pendidikan bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati para guru, di mana peran guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi personalnya secara lebih baik. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai program sekolah inklusif. Sekolah inklusif, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Laikekeh Martin menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah yaitu pendidikan inklusif merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama anak lainnya. Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusif. Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang ketiga, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat program inklusi, yaitu yang pertama, anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK.
Yang kedua, anak non-ABK mengalami perkembangan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Selanjutnya itu anak non-ABK di sekolah menengah hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Selanjutnya yaitu kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru di sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental saja. Selanjutnya yaitu standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, tenaga pendidik, kedua, sarana dan prasarana, ketiga, kurikulum dan monitoring dan evaluasi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai teknik-teknik asesmen ABK. Yang pertama, konsep dasar asesmen ABK. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Yang kedua yaitu tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu untuk menyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Misalnya bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian diri. Yang kedua yaitu pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Yang ketiga yaitu penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan tujuan pendidikannya, pengembangan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualist education program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang secara khusus individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu penentuan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen ABK. Yang pertama, menggunakan pengukuran dengan versi terbaru untuk setiap asesmen yang terstandar. Yang kedua, menggunakan berbagai pengukuran termasuk asesmen terstandar dan non-terstandar dan berbagai sumber data lainnya. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan pengecualian APBS dan semua komponen dalam definisi anak berkesulitan belajar spesifik yang mencakup 8 area. Selanjutnya, menguji tingkatan kemampuan motorik, sensori, kognisi, komunikasi, dan perilaku, hambatan persepsi, memori, atensi, urutan, koordinasi motorik, dan perencanaan motorik, koordinasi motorik, pengorganisasian ide, serta pemberian alasan. Selanjutnya, mengikuti prosedur pengukuran dan pengadministrasian penskoran serta pelaporan untuk pengukuran yang terstandar. Selanjutnya itu memadukan hasil dari pengukuran terstandar dengan pengumpulan data secara informal. Selanjutnya, mendiskusikan informasi yang sudah terkumpul yang mendeskripsikan kemampuan anak saat ini dalam hal akademik dan keterampilan fungsional dan menginformasikan keputusan tentang identifikasi, layanan yang diperlukan serta rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu etika dalam asesmen, di mana seseorang asesor harus memegang teguh kehormatan dan martabat profesi atau membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan sebagai asesor kompetensi. Ketiga, bertindak bijak, jujur, dan menghindari konflik of interest dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi.
Adapun langkah pelaksanaan asesmen ABK yang pertama yaitu menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua, memilih aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus. Yang ketiga, pengorganisasian alat evaluasi. Yang keempat, pencatatan kinerja siswa. Selanjutnya, penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai model dan teknik ABK. Yang pertama yaitu model layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus, di mana model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Dan kelas khusus ini, anak akan dibimbing secara personal oleh guru yang memang khusus untuk mengajarinya. Yang ketiga, model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami, tetapi mereka dapat bersosialisasi dengan ABK yang tidak sejenis dengannya di luar ruangan. Yang keempat yaitu model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Di tempat tersebut, dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Yang kelima yaitu sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Mereka belajar bersama-sama, tanpa dipisah oleh dinding-dinding kelas. Dalam belajar, mereka diajar oleh guru-guru umum, sedangkan materi yang memiliki sifat kekhususan diberikan guru pendamping yang telah ditunjuk. Selanjutnya, pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka, jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya, yang tanpa dibatasi oleh sesuatu apapun dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model dan teknik PKABK. Yang pertama, pendekatan individu, di mana terdapat istilah yang sangat familiar, tak kenal maka tak sayang. Kalimat sederhana yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika pertama kali bertemu dan ingin membina hubungan yang lebih baik dan harmonis, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Individual approach atau pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konseli menggali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Yang kedua yaitu pendekatan tingkah laku, di mana pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dasar klien, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku klien. Namun di hal lain, cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan dengan cara individual approach gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga yaitu pendekatan realitas. Pendekatan ini adalah pendekatan secara singkat yang dilakukan konselor terhadap klien. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap klien ABK, agar diketahui seberapa besar ukuran keberhasilan yang dicapai. Ini juga dapat
untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan anak agar konselor dapat mengamati secara benar. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan tentang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf.